Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Damai, semua yang haus akan keadilan dan kedamaian, Kau sinari cahaya pengharapan dalam diri Yesus Putramu terkasih. Perkenankanlah pula kami menjadi saksi warta sukacita itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar semakin mengarahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita membaca bahwa Yesus memanggil para rasul atau para murid-muridnya. Para rasul dipanggil oleh Yesus untuk terjun langsung dalam melayani umat. Mereka diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Dengan kuasa Yesus, para rasul berjuang melawan penderitaan dengan terjun langsung dalam pelayanan. Kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit adalah kuasa yang luar biasa, hanya berasal dari Yesus Tuhan sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kuasa Allah menjadi keutamaan dalam pelayanan
yang dilakukan para rasul. Oleh karena itu, mereka dengan sadar menggunakan kuasa itu dalam nama Tuhan dan tidak mengagungkan diri dan menyalahgunakan kuasa yang diberikan demi kepentingan diri dan popularitas manusiawi belaka. Kita diajak untuk memaknai segala kuasa yang kita gunakan dalam pelayanan adalah dari Tuhan. Pelayanan kita pun akan menjadi lebih tulus, merendahkan diri dan menyandarkan diri pada Tuhan adalah cara untuk menyadarkan kita akan kuasanya. Seperti orang Mesir yang dilanda kelaparan lalu meminta tolong Yusuf untuk membantu mereka. Demikianlah kita diharapkan untuk bergantung kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sakramen pembaptisan yang kita terima, entah ketika kita dibaptis tidur atau ketika kita masih kecil, ataupun ketika kita dibaptis berdiri atau sudah dewasa, intinya adalah sama, bahwa dengan menerima sakramen pembaptisan berarti kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dipanggil secara khusus untuk merasakan betapa Allah itu sungguh berbelas kasih, Maha Pengampun. Dan karena itu, Ia mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Kehidupan baru yang kita terima berkat anugerah dari sakramen pembaptisan itu tidak boleh kita nikmati sendiri. Tetapi anugerah yang luar biasa itu haruslah dibagikan kepada sesama kita, supaya sesama kita juga bisa merasakan betapa nikmatnya hidup dalam kasih Tuhan. Nah, karena itu kita juga dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus, membantu mewartakan kasih Allah yang sudah kita nikmati itu, agar bukan hanya kita sendiri yang menikmati kasih itu, tetapi juga sesama kita yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari dan semakin menyadari bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan warta sukacita, kabar gembira, kabar tentang Injil Tuhan di seluruh muka bumi melalui kehidupan kita masing-masing. Maka marilah kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, mewartakan Injil kepada dunia sesuai dengan cara kita masing-masing. Semoga dengan kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita semakin mampu untuk membawa sesama kita semakin dekat dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.